Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Hari ini bertemu dengan Ustazah Dai dalam subjek Islamic Studies. Oke, hari ini ustazah akan berkisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang udah tahu Nabi Adam alaihissalam? Iya, benar sekali. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama. Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Sebelumnya Allah sudah menciptakan ada malaikat dan juga setan. Nah, malaikat terbuat dari cahaya. Kalau setan terbuat dari terbuat dari api. Nah, Allah mengajarkan segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah Nabi Adam itu pandai, udah diajarkan kan, udah pandai Nabi Adam, kemudian Allah memanggil malaikat dan juga setan. Nah, ketika malaikat dan setan dipanggil, mereka ditanya, apa ini nama segala sesuatu ini? Malaikat sama setan nggak tahu. Dibilangnya, sesungguhnya tiada kami mengetahui segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan kamilah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, lalu Allah menyuruh Nabi Adam, hai Adam, jelaskanlah segala sesuatu ini dan ajarkanlah kepada setan dan malaikat. Nah, kemudian Nabi Adam menjelaskan semuanya, matahari, bulan, tumbuhan, semuanya dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, malaikat taat kepada Allah. Kemudian malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian tibalah gilirannya si setan. Setan disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, setan ini menolak dia untuk bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa sombong. Wah, aku tercipta dari api, sedangkan Adam ini dari tanah. Lalu mengapa aku harus sujud kepada Adam? Dia nggak mau. Setan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena pembangkangannya ini, karena sifatnya yang sombong ini, kemudian Allah usir setan dari surga. Karena pada awalnya malaikat, setan, Nabi Adam itu tinggal di surga. Dan terusirlah setan dari surga, si iblis ini. Dia terusir, dia marah, dia dendam kepada manusia, terutama kepada Adam. Lihat aja nanti, aku akan buat Adam terusir juga dari surga. Nah, jadi Nabi Adam adalah manusia satu-satunya yang tinggal di surga, tidak ada temannya. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya Adam. Ya, Hawa ini perempuan ya. Ya, Hawa ini adalah istri Nabi Adam. Nah, selama tinggal di surga, boleh makan apa saja, boleh apa saja itu diambil. Tapi satu kata Allah, tidak boleh memakan buah khuldi. Jangankan memakan, mendekati saja tidak boleh. Oh, ternyata si Adam tidak boleh makan buah khuldi. Kata setan, baiklah, aku akan menggoda Adam dan Hawa supaya dia makan buah khuldi agar dia terusir juga dari surga. Itu kata setan. Nah, jadi setan ini bikin segala macam trik, bikin segala macam cara untuk menggoda Adam supaya Adam ini mau makan buah khuldi. Nah, dibisik-bisikin, digoda-goda, Adam, makan aja buah khuldi ini. Kamu kalau makan buah khuldi nanti kamu kekal di surga. Nah, tidak, kata Adam. Gak bisa dia digoda oleh setan. Karena setan ini putus asa. Ya, setan ternyata putus asa ya. Putus asa dia. Kemudian dia, kalau nggak bisa si Adam, oke, aku goda si Hawa, katanya. Akhirnya setan ini menggoda Hawa. Hei Hawa, bodoh si Adam itu, dia tidak mau makan buah khuldi. Padahal kalau makan buah khuldi, kalian
bisa kekal di surga, kata si setan. Akhirnya datanglah si Hawa ke Adam. Diceritakannya, Adam suamiku, tidak apa-apalah kita cicipi sedikit saja buah khuldi ini. Sepertinya enak rasanya. Nah, akhirnya setelah dirayu-rayu oleh Hawa, nah Adam tergoda. Akhirnya mereka makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Nah, jadi bagaimanapun mereka bersembunyi, Adam dan Hawa makannya sambil bersembunyi, Allah tetap tahu. Nah, Allah tahu kalau Hawa dan Adam makan buah khuldi, dan Allah sangat marah. Kemudian Allah mengusir Adam dari surga, dan Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Nah, tapi Adam dan Hawa ini diturunkan di bumi itu untuk diutus sebagai Khalifatul Ardiyah, khalifah di muka bumi. Selama Nabi Adam dan Hawa itu tinggal di bumi, ya Hawa itu melahirkan sebanyak 21 orang anak. Nah, jadi semua anaknya ini kembar. Ya, kembar laki-laki perempuan kembar. Kecuali yang terakhir kan 21, berarti yang satunya itu tidak kembar. Nah, yang terakhir itulah yang satu itu dia menjadi nabi, yaitu Nabi Syed. Nabi Adam mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya adalah Iklimah. Nah, Iklimah ini kembarannya si Qabil. Nah, ada juga anaknya Nabi Adam yang bernama Labuda. Ya, Labuda ini perempuan ya. Nah, Labuda ini kembarannya dari Habil. Tapi Labuda ini tidak secantik Iklimah. Nah, jadi karena Iklimah ini cantik, jadi si Qabil ingin menikahi si Iklimah. Tapi tidak dibolehkan oleh Nabi Adam. Jadi aturannya kalau misalnya dia kembarannya itu tidak boleh menikah, jadi harus diselang-seling. Jadi Nabi Adam itu ingin menikahkan si Iklimah dengan Habil. Nah, Qabil ini nggak terima, gitu ya. Dia tidak terima. Qabil, kenapa si Habil harus dinikahkan dengan si Iklimah yang cantik? Itu kan dia tidak terima. Kemudian timbullah rasa benci dan dia ingin membunuh si Habil. Siapa yang ingin membunuh Habil? Ya, benar sekali, si Qabil. Qabil ingin membunuh Habil. Suatu ketika akhirnya si Qabil berhasil membunuh si Habil. Tapi dia bingung, bagaimana ini? Aku telah membunuh Habil. Kebingungan dia takut ketahuan kan oleh ayahnya. Ya, bagaimana nanti kalau ketahuan dia telah membunuh si Habil. Nah, ketika sedang kebingungan, akhirnya si Qabil melihat ada 2 ekor burung gagak. Nah, 2 ekor burung gagak ini sedang berkelahi, sedang bertengkar. Nah, ketika bertengkar, salah satu burung gagak ini mati, meninggal. Ya, mati ya. Nah, kemudian salah satu burung gagak ini yang hidup menguburkan, dia korek-korek tanah. Kemudian dikuburkan salah satu burung gagak. Kemudian ditumbuhi oleh rumput, tanaman di atasnya. Ternyata seperti itu caranya. Ya, Qabil dapat ide dari burung gagak ya. Kemudian dia juga menguburkan saudaranya si Habil. Kira-kira perbuatan Qabil ini baik enggak? Ya, sangat tidak baik karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kalau kita sekarang menghilangkan nyawa seorang gimana? Iya, bisa dipenjara. Ya, jadi jangan berbuat yang jahat ya. Kita kembali ke kisah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini hidupnya selama 1000 tahun. Jadi setelah 1000 tahun Nabi Adam beliau wafat. Nah, setahun kemudian menyusulah istrinya Hawa wafat. Dan Hawa ini dikuburkan di samping makamnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi
apa yang kita bisa petik dari kisah Nabi Adam? Ya, yang pertama kita tidak boleh sombong. Ya, belajar dari setan tadi ya, tidak boleh sombong karena bisa jadi dia merasa hebat, ternyata ada yang lebih hebat dari kita. Jadi kalau kita merasa pintar, jangan sombong karena bisa jadi ada yang lebih pintar dari kita. Nah, yang kedua, bahwa kita harus patuh pada perintah Allah, tidak boleh melanggar karena setiap aturan yang dilanggar pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Ya, konsekuensi adalah akibat atau hukuman setiap apa yang kita lakukan. Jadi jangan melakukan kesalahan kalau tidak mau dihukum ya. Oke. Nah, selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus menyayangi saudara kita, tidak boleh menyakiti. Nah, kalau si Qabil tadi itu nggak baik ya, dia malah sudah membunuh saudaranya. Astagfirullahaladzim. Saya harapkan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya tidak dilaksanakan. Demikian kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga Ananda bisa belajar dari kisah Nabi Adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.